Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah raya. Mari semuanya mendekat kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Karena bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita umatnya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari saudaraku, kita lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Satukan hati kita di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan di hadapan-Mu atas segala berkat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi.
Kami sungguh mensyukuri atas setiap hal yang Tuhan kerjakan lewat hidup kami. Sungguh Tuhan, hanya inilah yang bisa kami bawa di hadapan-Mu, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat pengurapan-Mu pagi hari ini Tuhan nyatakan bagi seluruh umat-Mu yang rindu mendekat di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan kasih setia-Mu dilimpahkan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Apapun saudara yang kita alami saat ini, tetaplah kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena dengan bersyukur, mukjizat yang daripada Tuhan, hal-hal yang Tuhan kerjakan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, lebih lagi kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur di hadapan Bapa yang kekal. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh nikmatnya, berkat-Nya. Kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Kita mohon pimpinan Tuhan ada bersama dengan kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang berkarya atas kami. Pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk kami masih bisa kembali belajar akan firman-Mu. Kiranya pimpin kami sepenuhnya agar firman-Mu tidak berlalu begitu sia-sia dalam kehidupan kami, tapi sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus bertumbuh. Bahkan kerinduan kami semakin berbuah dan semakin lebat berbuah. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kebenaran firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, juga urapi hamba-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, dalam situasi yang belum banyak berubah atas bangsa ini, banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, demo di mana-mana terjadi. Tentu kita mau belajar bahwa di tengah susahnya bangsa ini, kesulitan hidup ini membuat kita tidak mudah semakin jatuh di dalamnya, dengan cara kita belajar untuk berani mengoreksi orang lain. Tetapi sebelumnya kita belajar harus berani mengoreksi tentang diri kita. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37. Kita mulai. Lukas pasal 36 ayat 37. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, mari kita koreksi diri kita sebelum kita mengkoreksi orang lain. Ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kecenderungan kita itu mudah untuk mengoreksi orang lain, tapi susah mengoreksi diri sendiri. Maka dalam perumpamaan ini, Yesus bersama dengan para muridnya mengumpamakan juga orang-orang di sekitarnya, orang Farisi, ahli Taurat, melalui teks yang baru saja kita baca. Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 42. Mari kita akan bersama-sama mengupas secara singkat tapi jelas pemahaman hal ini. Ya. Memang dikatakan dengan jelas di situ, ya. Apa yang kita lihat pada diri orang lain yang itu merupakan kelemahan atau kekurangan,
Terkadang itu juga terjadi atas hidup kita tanpa kita sadari. Maka Yesus berkata dalam perumpamaan ini dengan jelas, "Hai engkau bisa melihat sesuatu yang sangat kecil sebagai kuman, sebagai selumbar di mata seseorang, engkau bisa melihatnya, sementara balok di mata kita engkau tidak bisa melihatnya." Ya, oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama. Pepatah bahasa Indonesia berkata, kuman di seberang lautan tampak, balok di mata kita tidak tampak. Ini sangat menarik bagi kita untuk kita kupas sejenak agar kita itu bisa menikmati hidup yang ada. Ya. Karena ayat yang ke-38 bagian C dikatakan demikian. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Waktu kita mengoreksi orang lain, waktu kita menilai orang lain, ukuran kita untuk menilai atau mengoreksi orang lain juga akan diukurkan Tuhan juga kepada diri kita. Oleh karena itu Yesus berkata, ya, hal menghakimi, hal menghukum, hal mengampuni, hal memberi akan menunjukkan siapa saudara. Apa yang kita ukurkan kepada orang lain, itulah yang akan menjadi ukuran untuk mengukur siapa diri kita. Akan diukurkan juga kepada diri kita. Maka Yesus berkata, ya, jangan engkau menghakimi. Artinya sebelum kita menghakimi orang lain, kita perlu berani mengoreksi diri kita. Apakah kita melakukan hal yang sama atau tidak? Jangan-jangan kita lebih buruk daripada orang yang kita hakimi. Bukankah ini sering terjadi? Kita merasa jauh lebih baik, kita merasa jauh lebih hebat. Selain menghakimi, mungkin kita terbiasa memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan orang. Tapi tanpa disadari sebenarnya kita justru lebih salah dibandingkan orang itu. Dalam hidup ini kita sering tanpa sadar kita sudah menghakimi orang lain. Padahal belum tentu orang lain itu salah. Kita sudah sering menghukum orang lain, belum tentu orang lain itu salah. Mungkin kita yang salah. Maka Yesus memberikan perumpamaan yang sederhana. Ukuran yang kau pakai akan diukurkan juga kepada dirimu. Yang pertama hal menghakimi pada teks ini. Yang kedua hal menghukum. Yang ketiga hal mengampuni. Kalau kita berani berkata, ya, mengampuni, ya kamu harus mengampuni, maka kita pasti sudah terlebih dahulu mengampuni. Kalau kita berkata kamu harus mohon ampun, kita harus sudah mohon ampun juga terlebih dahulu kepada Tuhan. Artinya kita sudah melakukan terlebih dahulu, baru kita berkata-kata kepada orang lain. Kita mengoreksi tentang diri kita terlebih dahulu, baru kita koreksi orang lain. Banyak orang lebih senang mengoreksi orang lain, tapi tidak mau mengoreksi diri sendiri. Pagi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita hal menghakimi, hal menghukum, hal mengampuni, hal memberi. Kita mungkin sering berkata juga, mengapa Tuhan tidak memberi apa yang saya harapkan? Karena mungkin jangan-jangan kita ini juga pribadi yang tidak suka memberi. Jangan-jangan kita membiasakan diri, memang kita lebih senang menerima seakan begitu. Tetapi hal memberi itu bagian satu paket pada teks ini. Itu sama dengan hal yang mengampuni, hal menghukum, hal menghakimi, hal memberi, menunjukkan siapa diri kita.
bagaimana kita menghakimi orang lain, bagaimana kita menghukum orang lain, bagaimana kita mengampuni orang lain, bagaimana kita memberi pada orang lain, itu menunjukkan siapa diri saudara dan saya. Praktek hidup orang percaya dapat dilihat dari hal ini. Sederhana sekali Bapak Ibu dan saudara kasih. Tidak berteori yang besar-besar. Ini saja yang kelihatan dalam hidup sehari-hari. Akan selalu ada di setiap hari itu hal menghakimi, hal menghukum, hal mengampuni, hal memberi. Setiap hari itu selalu ada. Itulah yang menjadi tolak ukur bagaimana sebenarnya kita ini hidup. Yesus berkata, keluarkan dulu balok dari matamu, baru engkau bisa mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudaramu. Pikirkan itu sungguh Bapak Ibu saudara kasih. Seakan teks ini berkata, koreksi diri saudara terlebih dahulu sebelum saudara mengoreksi orang lain. Saya mengoreksi diri saya, Bapak Ibu saudara mengoreksi diri Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga pada waktu kita mengatakannya, Yesus tidak berkata, orang buta menuntun orang buta. Kita mengatakan orang lain bersalah, sementara kesalahan kita jauh lebih banyak. Seperti orang buta menuntun orang buta. Kita ingin membuat orang lain menjadi baik, sementara kita sendiri tidak bisa menjadi baik. Maka pada pagi hari ini, mari kita renungkan sungguh-sungguh firman Tuhan ini tuh, Bapak Ibu saudara kasih. Keluarkan balok dari mata kita. Kita keluarkan selumbar di biji mata saudara-saudara kita. Maka hidup kita akan menjadi berkat. Jangan biarkan kita menjadi orang buta, menuntun orang buta. Tapi biarlah mata kita tercelikkan terlebih dahulu, kita tuntun orang lain supaya mereka berjalan dalam kebenaran. Sehingga hidup itu bisa kita nikmati. Hidup itu begitu indah bagi setiap kita. Kita tidak memaksakan menghakimi orang lain. Kita tidak memaksakan diri menghukum orang. Kita tidak memaksakan diri orang lain harus mengampuni. Kita tidak memaksakan diri orang lain untuk memberi. Tapi kita melakukannya. Sekali lagi mari pada pagi hari ini, beranilah mengoreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Praktek hidup kita sebagai orang percaya akan terlihat. Bagaimana cara kita menghakimi, bagaimana cara kita menghukum, bagaimana cara kita mengampuni, dan bagaimana cara kita memberi. Kiranya pada pagi hari ini kiranya jadi perenungan bagi setiap kita, Bapak Ibu saudara kasih, sehingga diri kita bisa menikmati hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara terkasih di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Tanpa disadari kecenderungan kami sering membuat penilaian bagi orang lain tanpa sadar kami menghakimi. Tanpa sadar sering ucapan-ucapan pikiran kami adalah menghukum. Bahkan terkadang kami menuntut orang mengampuni. Kami menuntut orang untuk memberi. Tetapi pada pagi hari ini, kiranya Engkau mengingatkan kami kembali. Bagian hidup kami yang harus kami kerjakan terlebih dahulu, sebelum kami melihat orang lain, adalah seperti apa yang firman-Mu katakan. Apa yang kami ukurkan pada orang lain, akan Tuhan ukurkan dalam kehidupan kami. Maka sebelum kami berkata, kata tentang penghakiman, tentang pengampunan, tentang penghukuman dan memberi, bila kami melakukannya terlebih dahulu,
Kami berani mengoreksi diri kami tentang hal penghakiman, tentang hal pengampunan, penghukuman, hal memberi. Agar saat kami berkata kepada orang lain bisa mendengar. Kami tidak seperti orang buta menuntun orang buta, tetapi sungguh-sungguh kami hidup dalam terang firman Tuhan untuk bisa menuntun banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Karena apa yang kami lakukan, apa yang kami koreksi pada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kami. Oleh karena itu, ajar kami Roh Kudus. Mungkin kami belum mampu, tapi Engkau memampukan kami, mengajar dan menuntun kami, untuk kami dapat melakukannya dengan baik. Biarlah kami mengalami damai sejahtera, dan saat kami berkata-kata untuk memperbaiki orang lain, kami sendiri sebenarnya sudah mengalami perbaikan yang daripadamu, oleh karena Roh-Mu yang menyertai kami. Sekali lagi Bapa di surga, terima kasih, mampukan kami menjadi teladan dalam hal menghakimi, dalam hal menghukum, dalam hal mengampuni, dalam hal memberi. Biarlah ukuran yang kami pakai mengukur orang lain, Tuhan juga ukurkan kepada kami, sehingga kami jauh lebih hati-hati, lebih bijak untuk melakukannya. Terpujilah akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan jadikan kami semua pelaku firman yang baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya, rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sinar terang wajah Tuhan akan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap naikkan syukur di hadapan Tuhan atas apapun yang kita sudah terima dari Tuhan oleh setiap firman yang sudah diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syukur kita melalui apapun yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Kita satukan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati setiap umat-Mu lewat segala kehidupan kami hari demi hari. Kami sungguh mensyukurinya karena Engkau memelihara. Engkau berkati kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan melimpahinya dengan kemurahan-Mu. Dan inilah apapun yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, persembahan umat-Mu, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan terus mengingat segala jerih lelah umat-Mu yang rindu membawa berkat di hadapan. Tuhan akan melimpahinya dengan kemurahan-Mu. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, Bapa memberkatinya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.